Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Mustika Putriani dan rekan saya Merlinda Novianti serta Dwi Nur Cahyono. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah peradaban Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ismail SPD MPD. Yang pertama yaitu pengertian sejarah peradaban dan makna Islam. 1. Sejarah. Sejarah secara etimologis berasal dari kata Arab syajarah yang berarti pohon dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah history. Jadi sejarah ini merupakan ilmu pengetahuan yang dilukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia serta disusun secara kronologis untuk dijadikan pelajaran bagi manusia yang hidup di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada peradaban. Kata peradaban ini adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah dan juga yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Peradaban ini sering dipakai untuk menyebutkan suatu kebudayaan dengan sistem, teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Jadi kebudayaan mencakup juga peradaban. Yang ketiga yaitu makna Islam. Islam diturunkan ke Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang bodoh menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Islam bukan kebudayaan, namun kebudayaan ini yang timbul karena adanya peradaban Islam. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Menurut Norusmen Siddiqi, ruang lingkup sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan yang dimulai dari jatuhnya Baghdad sampai dengan penghujung abad ke-17 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Periode pertama yaitu periode klasik. Periode ini merupakan masa kemajuan atau kejayaan Islam. Periode ini dibagi menjadi 2 fase yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di sini peradaban Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah ini tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini berkembang dan memuncaknya ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dalam umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Lalu fase disintegrasi yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan kekhalifahan menurun dan akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun hilang. Lalu periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi menjadi 2 fase yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan yang kedua fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 dan 1700 Masehi dan masa kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar ini adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. 3 kerajaan ini terlihat dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian ilmu pengetahuan pada masa ini mengalami kemunduran dan kehancuran Safawi dengan adanya serangan besar-besaran di bangsa Afgan. Yang ketiga, periode modern yaitu tahun 1800 sampai sekarang.
Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan umat Islam akan kelemahan dan menyadari bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Oleh karena itu, muncullah ide-ide dan pemikiran bagaimana umat Islam mengatasi hal tersebut dan menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.